Halo, selamat sahabat. Semoga sahabat ini adik-adik semua bersuka cita karena kita akan memulai acara sekolah sahabat anak-anak kita. Sebelum kita mulai, kita sama-sama tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Pray. Tuhan Yesus, kami akan mulai acara sekolah sahabat anak-anak kami. Tolong Tuhan pimpin agar anak-anak bisa duduk tenang, mendengarkan cerita, belajar tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan beserta dengan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, judul sekolah sahabat kita hari ini adalah akhirnya disembuhkan. Ayatnya terdapat di mana, Nemi? 1 Torik 16 ayat 8. Bersyukurlah Kepada Tuhan. Oke, adik-adik ikutin ya. 1 Tawarik 16 ayat 8. Bersyukurlah kepada Tuhan. Ceritanya waktu itu Yesus dan murid-muridnya, mereka baru turun dari perahu di Danau Galilea. Lihat, murid-muridnya mengikuti dia. Dan juga orang-orang banyak, mereka menunggu Yesus. Lihat, banyak sekali orang-orang yang ingin dekat dengan Yesus. Ramai sekali. Mereka berkerumun, ada yang ingin disembuhkan, ada yang ingin didoakan, ada yang ingin dengar ceritanya. Yesus melihat mereka satu persatu, dengan sabar dia melayani mereka. Ramai sekali, suaranya seperti saat adik-adik di dalam pasar. Ramai bukan kalau di dalam pasar? Iya, seperti itu. Karena terlalu banyak orang yang berdesak-desakan ingin dekat dengan Yesus. Lalu tiba-tiba datang seorang bapak. Lihat, bapak ini sedih tuh mukanya. Dia menangis, dia bilang, "Yesus, tolong, datanglah ke rumahku. Anakku sakit. Tolonglah, hanya Yesus yang bisa menyembuhkannya." Bapak ini namanya Bapak Yairus. Yesus bilang, "Baiklah, tunggu aku akan ke rumahmu." Tapi orang-orang begitu banyak berdesak-desakan ingin tetap melihat Yesus dan juga ingin ada yang disembuhkan. Terus ada anak-anak, lihat, mamanya datang bilang, "Yesus, tolong doakan anakku." Bapak Yairus menangis. Dia melihat Yesus terlalu sibuk dengan orang-orang di sana. Tapi dia tetap sabar menunggu. Tapi bukan hanya Bapak Yairus yang menangis sedih, ingin disembuhkan putrinya. Ada seorang ibu. Dia sedih sekali. Dia sakit. Sudah berapa tahun, Nemi, dia sakit? 12. Iya, sudah 12 tahun dia sakit. Siapa di sini yang umurnya 12 tahun? Wah, Nemi saja baru 5 tahun. Dia sudah 12 tahun sakit. Sudah lama sekali dia menderita. Kasihan sekali. Sudah pergi ke dokter, tapi tidak ada yang bisa menyembuhkan. Lalu ibu ini mendengar tentang Yesus. Dia bilang, "Aku ingin disembuhkan oleh Yesus." Tapi dia lihat banyak sekali orang-orang yang dekat dengan Yesus. Dia bingung bagaimana caranya aku bisa minta tolong kepada Yesus ya. Orang-orang ini begitu banyak. Dia mencoba dekat. Aduh, tidak bisa. Ada orang yang dekat dengan Yesus. Terus dia mencoba lagi lewat samping. Aduh, gak bisa, ada orang ini. Lalu dia berpikir, asalkan saja aku bisa pegang sedikit jubah Yesus, pasti aku bisa sembuh. Lalu ibu ini lihat
"Wah, Yesus ada di sini. Aku akan berusaha untuk mendekati Yesus dan memegang sedikit jubahnya. Aku pasti bisa disembuhkan walau hanya dengan memegang jubahnya." Lalu ibu ini berjalan perlahan ke belakang. Dia berusaha mendekati Yesus di antara orang-orang, dan dia menyentuh sedikit jubah Yesus. Seketika itu juga ibu ini merasakan, "Wah, badanku seperti terasa segar. Aku seperti sudah sembuh. Aku belum pernah merasa sesehat ini sebelumnya." Yesus merasakan ada suatu kuasa penyembuhan keluar dari dalam dirinya. Kemudian saat itu orang-orang masih banyak sekali dan berisik. Yesus berkata, "Ada yang baru saja menyentuhku dan dia sudah disembuhkan." Orang-orang bingung, siapakah yang dimaksud oleh Yesus ya? Kemudian Yesus berbalik. Dia melihat kepada ibu itu. Ibu itu merasa bahwa dia sudah disembuhkan. Kemudian Yesus bilang, "Ibu, imanmu sudah menyembuhkan engkau." Ibu ini senang sekali. Dia merasa sudah sembuh. Yesus sudah mengatakan bahwa dia sudah disembuhkan. Lihat, ibu ini sudah bisa tersenyum. Yesus bilang, ibu ini mempunyai sebuah iman yang sangat besar. Dia percaya bahwa hanya dengan menyentuh jubahnya, dia akan disembuhkan. Dan lihat, ibu ini sudah tersenyum. Dia senang sekali karena sakit yang sudah dia derita selama 12 tahun akhirnya disembuhkan oleh Yesus. Yesus juga senang sekali melihat iman yang begitu besar yang dimiliki oleh ibu ini. Setelah ibu ini sembuh dan dia bisa bersuka cita, Yesus kembali kepada Yairus. Lihat, Bapak Yairus masih bersedih. Dia masih menangis, tapi dia tetap sabar menunggu Yesus. Dia melihat Yesus menyembuhkan ibu itu, dan dia masih berharap bahwa Yesus juga akan memberikan mujizat yang sama kepada putrinya yang sakit. Yesus berkata kepada Yairus, "Ayo kita pergi ke rumahmu." Akhirnya mereka pergi. Orang-orang ini juga mengikuti Yesus. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang dan berkata, "Bapak Yairus, sudahlah, jangan merepotkan Yesus lagi, anakmu sudah meninggal." Bapak Yairus menangis, tapi Yesus bilang, "Jangan khawatir, ayo kita pergi ke rumahmu, anakmu akan baik-baik saja." Akhirnya mereka pergi ke rumah Bapak Yairus. Saat sampai di rumah Yairus, Yesus melihat anak kecil itu sudah tertidur. Orang-orang sudah mengatakan bahwa dia meninggal. Bapak Yairus sudah bersedih. Mereka semuanya menangis. Seluruh orang di rumah itu sudah menangis. Tapi Yesus berkata, "Anak ini tidak mati, dia hanya tertidur." Tapi orang-orang sudah menangis semua. Dalam hati, Yairus ingin melihat mujizat dari Yesus. Dia percaya Yesus mampu memberikan mujizat itu kepada anaknya. Lalu Yesus mendekati gadis kecil itu. Kemudian dia berkata, "Gadis kecil, ayo bangunlah." Seketika itu juga, gadis kecil itu segera membuka matanya. Lihat, gadis kecil itu terbangun. Semua orang kaget melihatnya. Mereka senang sekali. Kemudian Yesus bilang, "Ayo, ajak gadis kecil ini makan supaya dia mempunyai tenaga kembali." Setelah gadis kecil itu bangun, dia diberi makan, dan lihat, gadis kecil itu juga disembuhkan. Bapak Yairus juga bisa tersenyum kembali saat Yesus datang menyembuhkan mereka. Ada
ibu tadi yang sakit disembuhkan, dia tersenyum. Kemudian gadis kecil yang sakit kemudian disembuhkan. Dan Bapak Yairus juga bisa tersenyum kembali melihat anaknya sudah disembuhkan. Semua bisa bersuka cita, tersenyum kembali saat Yesus menyembuhkan sakit mereka. Adik-adik lihat, banyak orang bisa bersuka cita saat disembuhkan. Nah, adik-adik harus ingat saat adik-adik merasa sakit, kemudian merasakan duka cita, selalu ingat bahwa ada seorang dokter dari segala dokter yang mampu menyembuhkan adik-adik. Jadi, kalau Nemi sakit, Nemi minta tolong kepada siapa? Kepada Yesus. Iya, kepada Yesus. Kita harus berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus. Kita bilang ya Nemi, Tuhan Yesus, gimana prenya? Sorry, Nemi kurang minum yang banyak, jadi sakit deh. Tolong Tuhan bantu sembuhkan. Ya, kita bisa berdoa seperti itu kepada Tuhan, meminta tolong kepada Tuhan untuk menyembuhkan kita. Dan ingat, seperti ibu tadi yang sudah 12 tahun dia sakit, dia yakin bahwa Yesus bisa menyembuhkannya. Kita juga harus mempunyai iman yang sama. Kita yakin bahwa Yesus pasti akan menyembuhkan kita. Demikianlah cerita kita hari ini. Adik-adik tetap semangat terus dan tetap ingat bahwa Yesuslah sumber dari setiap kebahagiaan dan sukacita kita. Teman-teman, sekarang kita mau bikin puzzle. Puzzle? Puzzle? Iya, kita akan membuat puzzle. Oke, sekarang kita siapkan dulu bahan-bahannya ya. Bahan-bahan yang diperlukan, yang pertama adalah kardus, potongan kardus seperti ini, lalu cutter, gunting, bolpen atau spidol, terus stick es krim. Agak banyak ya, stick es krimnya sekitar 15 biji. Lalu ada lem kertas, dan ada satu lagi lem yang harus disiapkan untuk lem benda-benda yang cukup keras seperti lem uhu atau lem tembak. Kemudian ini adalah perekat atau velcro yang bentuknya seperti ini. Nah, lalu ada gambar ini. Adik-adik bisa download di link di bawah ini ya gambarnya, atau kalau tidak mau download bisa gambar sendiri, pakai gambar apa saja juga bisa. Nah, kita ambil velcro. Ini ada dua sisi ya, seperti ini. Kita tempel dulu di kardus dengan lem yang cukup kuat. Ini saya pakai lem tembak. Kita pasang satu-satu stick es krimnya seperti ini berjajar sampai memenuhi atas kardus ini, di atas velcro-nya ya. Kita kasih lem di velcro-nya seperti ini. Kemudian kita taruh. Setelah dilem semuanya, kita lepas. Nah, di belakangnya sudah tertempel velcro seperti ini. Lalu kita gunting satu-satu ya. Kalau susah dengan gunting bisa dengan cutter.
Udah. Oke, Kak. Kalau sudah dipotong satu-satu, dia akan seperti ini, satu-satu, dan kita susun lagi dengan rapi ya. Tapi pastikan ini bisa dilepas satu-satu. Nah, seperti ini. Lalu setelah disusun, kita akan tempel gambar ini di sini. Kita kasih lem dulu. Bisa dengan menggunakan lem kertas atau lem kayu juga bisa. Setelah ditempel seperti ini, kita akan potong sesuai garis ini dengan menggunakan cutter. Potong pelan-pelan ya. Setelah itu kita akan kasih tulisan di sini. Terus kita kasih di setiap sticknya bagian atas nomor-nomornya ya. 1, 2. Kita hias supaya lebih menarik. Kita bikin frame. Puzzle dari stick es krim kita sudah selesai. Kita sudah siap memainkannya. Bisa dilepas kemudian dipasang kembali. 5. 4, 5 mana Nemi? 5, 6. Nami aja yang tempel. Ya, Nemi yang tempel. 10. 11. Ini 11. Terus Ini 12. Ini 13. setelah sahabat kita sudah selesai, sampai bertemu lagi di sahabat selanjutnya. Dan ingat, tetap jadi anak baik dan menurut ya. Bye-bye.